Semua berawal dari pembatalan mendadak kunjungan Presiden Jokowi ke Kalimantan Timur untuk meninjau proyek pembangunan ibu kota Nusantara. Media hanya menyebut alasan, kondisi kurang fit, namun suasana di istana tampak berbeda. Publik mulai bertanya-tanya, spekulasi merebak di media sosial bahwa Presiden sedang menderita penyakit serius. Namun, yang membuat isu semakin panas adalah kesaksian seorang perawat dari Rumah Sakit Kepresidenan yang tanpa sengaja membocorkan bahwa Jokowi tidak mengalami gejala medis biasa. Semua hasil tes normal, katanya dalam pesan anonim, tapi tubuh beliau lemas seperti kehilangan tenaga. Sementara itu, seorang dokter senior di lingkungan istana memberi kesaksian yang lebih mengejutkan. Dalam laporan rahasia yang bocor ke tangan media, disebutkan bahwa Jokowi mengalami fluktuasi suhu tubuh ekstrim setiap malam pukul 2 dini hari, tanpa sebab medis. Kadang panas tinggi, kadang menggigil hebat, seolah tubuhnya bereaksi terhadap sesuatu yang tak terlihat. Isu mulai meluas ketika beberapa pegawai istana melapor mengalami mimpi aneh. Mereka mengaku melihat sosok berjubah putih berdiri di halaman istana, menatap mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Dalam mimpi itu, sosok itu hanya berucap pelan, "Waktunya sudah tiba." Cerita ini menyebar di kalangan staf dan penjaga malam, menambah aura misteri di sekitar kompleks kepresidenan yang biasanya penuh cahaya. Dalam kondisi genting itu, para penasihat spiritual yang pernah dekat dengan Gus Dur mulai didatangkan diam-diam ke istana. Mereka tidak diminta memberi nasihat politik, melainkan doa dan pembersihan batin. Salah seorang kiai sepuh dari Jawa Timur mengaku merasakan energi yang berat di ruang kerja presiden. "Tempat ini dingin, tapi bukan dingin udara," katanya sambil menunduk. Ia lalu membacakan ayat-ayat tertentu, sementara para ajudan hanya bisa saling pandang dengan wajah cemas. Di luar tembok istana, berita ini telah menjadi konsumsi publik. Talkshow malam di televisi mengundang pakar politik, psikolog, dan paranormal untuk menafsirkan apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang menganggap ini hanyalah propaganda untuk mengguncang stabilitas, tapi ada pula yang meyakini ini pertanda ilahi. Beberapa pendukung fanatik bahkan menggelar doa bersama di depan istana, memohon agar presiden segera disembuhkan dari penyakit tak kasat mata. Malam itu, di tengah hujan rintik-rintik Jakarta, seorang penjaga malam di sekitar halaman istana melihat cahaya samar di jendela ruang kerja presiden. Ia mengira seseorang sedang berjaga, namun ketika mendekat, ia hanya menemukan kursi kosong dan foto keluarga presiden di atas meja. Tapi anehnya, foto itu berembun, seolah baru saja disentuh oleh tangan seseorang. Sang penjaga bergidik, menatap langit hitam, dan berbisik lirih, apakah ini yang dimaksud Gus Dur dulu, pemimpin yang diguncang oleh yang tak kasat mata? Begitulah kisah misterius yang mengguncang Indonesia. Ramalan Gus Dur yang dulu dianggap sekadar candaan, kini seolah menjadi kenyataan yang tak bisa dijelaskan.